Kalau kita pernah cedera itu secara kasar ya, ke kualitas dari jaringan tuh ya tulang, saraf, sendi, otot tuh turun. Jadi nggak 100% seperti normal. Kalau sudah tulang sampai ke saraf, kita saraf dulu ya. Saraf itu dia mau posisi istirahat, kita mau duduk, mau berdiri, mau miring, tetap sakit. Jadi sakitnya luar biasa sampai orang bilang nggak bisa tidur. Tapi kalau yang kecil-kecil ini sebenarnya ada kerusakan yang sedikit. Makanya saya bilang tadi yang mungkin pemirsa Bapak Ibu sekalian, kalau yang posisi duduk tuh kenapa menjadi concern, jadi perhatian, karena nggak akan kerasa sekarang. Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Raden Matlias dapat kembali menemani Anda dalam sebuah program talk show inspiratif. Ini dia Bincang Sehati. Pemirsa, saya mau tanya deh, kalau Anda mau sehat, apa yang harus Anda lakukan? Salah satunya mungkin makan makanan yang sehat, istirahat, berpikir positif, dan salah satu yang kayaknya susah banget tuh dilakukan adalah berolahraga. Semua orang ingin sehat, salah satunya bisa dengan dilakukan olahraga. Tapi Anda harus berhati-hati, kan selama ini kita mungkin mengenal ya ada beberapa jenis olahraga yang bisa kita lakukan. Beberapa di antaranya adalah olahraga untuk rekreasi, ada juga olahraga prestasi. Nah, Anda jangan sampai salah pilih ya, kalau Anda orang biasa jangan sampai olahraga prestasi. Karena ini hanya untuk atlet, itu dengan berbagai terms and condition apply gitu. Jadi syarat dan ketentuan berlakunya itu banyak. Nah, kalau kita orang biasa mungkin bisa dengan olahraga rekreasi, mungkin Anda cycling, sepedaan, jogging, jalan dan lain sebagainya. Jangan terlalu berlebihan. Istilahnya kayak overuse atau overtrain. Nah, karena apa? Karena salah satu yang harus jadi concern kita ketika kita melakukan olahraga dengan berlebihan adalah terjadinya cedera. Nah, cedera ini kan sesuatu yang tidak bikin enak ya, maksudnya nggak bikin nyaman, bikin sakit dan lain sebagainya. Nah, salah satu yang harus diwaspadai cedera ketika berolahraga adalah cedera punggung. Nah, ini kalau nggak tertangani dengan baik katanya bisa menyebabkan kelumpuhan. Aduh, serem banget. Makanya hari ini kita akan membahas gimana caranya mencegah tidak terjadi cedera punggung saat berolahraga. Kalaupun sudah terjadi, gimana cara mengatasinya. Namun sebelum bahas itu, kita akan membahas terlebih dahulu beberapa mitos atau fakta seputar sakit punggung. Nah, untuk membahasnya telah hadir bersama kami di studio Bincang Sehati ada Dr. Petra Sama, SPOTK Sport Injury, dokter spesialis ortopedi, konsultan sport injury dari Mayapada Hospital, Tangerang. Selamat pagi Dr. Petra, apa kabar? Selamat pagi Mas Raden. Sehat ya dok ya? Baik, sehat. Sehat dok, hari ini kita mau olahraga nih dok. Yes. Tengah minggu nih ya. Minggu. Bisa kayak, aduh udah malas-malas nih hari Rabu gitu ya, apalagi tanggal tua dok. Oke, dok, hari ini kita akan membahas seputar cedera punggung saat olahraga. Tapi sebelum itu kita bahas terlebih dahulu mitos fakta seputar sakit punggung. Yang pertama, duduk tegak menghindari risiko sakit punggung. Nah, ini kan jadi permasalahan biasanya ini pegawai kantoran nih ya, karyawan kantoran gitu ya. Duduknya nggak ergonomis dan lain sebagainya, akhirnya ditopang dan lain sebagainya. Nah, duduk itu katanya bisa pengaruh ke sakit punggung atau enggaknya seseorang. Karena postur duduk itu bisa mempengaruhi. Betul nggak sih kalau kita berdiri tegak, ini bisa menghindari sakit punggung? Kan kita pikirnya tegak itu kan malah bikin pegel ya gitu. Nah, gimana dok? Ini mitos atau fakta? Ya, kalau jadi ada penelitian, kalau kita berdiri itu kita beban 100% dari badan kita sekian, 100 ya, berapa kilonya itu tergantung berat badan. Ketika orang duduk seperti posisi saya, mungkin pemirsa juga bisa lihat seperti Mas Raden, itu aja sudah ada peningkatan sekitar 1,5 kali lipat. Nah, yang berbahayanya, jadi ini yang paling ideal, memang betul akan terasa pegel. Makanya beberapa kursi ada yang agak lay down sedikit itu turun ternyata. Tapi posisi berdiri sama duduk itu lebih beban di duduk lebih berat. Apalagi yang seperti ini, membungkuk. Dan kita kan jarang sekali kalau di kantor itu, apalagi kerjanya komputer, kita kecenderungan akan pelan-pelan akan bungkuk. Jadi itu memang fakta bahwa duduk itu akan mencegah atau mengurangi kemungkinan terjadinya nyeri punggung, cedera pada punggung. Oke, dok, kan selama ini mungkin ada kayak, ya kita tidak bisa memukul rata semua perusahaan harus punya kursi yang ergonomis ya. Ada gini, itu kan belakang ini banyak apa sih kayak produk-produk yang pengganjal. Lumbar arch namanya. Jadi lengkungan itu tuh menjaga posisi netral dari tulang punggung. Jadi tulang punggung itu harus dimengerti dia bentuknya nggak straight. Jadi ada lengkung di daerah punggung, setinggi punggung.
atas, kemudian ada punggung bawah dia melengkung. Nah, melengkungnya ke arah depan. Makanya desain kursinya kayak berbentuknya huruf S. Itu sebenarnya ketika posisi straight begini, kita nggak pegel karena ditopang. Itu idealnya. Idealnya ya. Waduh, dulu saya sekolah berapa tahun udah tegak banget tuh ya. Iya. Oke, kita lanjut yang kedua ya. Nah ini dia, biasanya anak sekolah zaman dulu sih kayaknya, kalau sekarang kayaknya udah pakai gawai ya. Bawa tas ransel yang berat itu bisa menyebabkan sakit punggung. Mungkin sekarang bukan anak sekolah tapi orang-orang pendaki gitu dan lain sebagainya. Itu betul nggak sih bisa memicu terjadinya sakit punggung? Ya, jadi di pendaki itu jadi isu yang penting. Jadi mereka sampai di beberapa forum yang sempat saya telusuri, mereka pakai patokannya 20% berat badan. Cuman kan kita harus berpikir ya, kalau beratnya katakan rata-rata 60, seperlimanya kan 12 kilo. Kalau beratnya 100, seperlimanya 20 kilo. Itu nggak rasional. Nggak mungkin kita bawa suatu berat sampai 20 kilo. Jadi kalau biasanya orang pergi tahu 20 kilo itu sebesar apa. Jadi yang paling aman sebenarnya kita pakai patokan adalah 8 maksimum 10 kilo. Berapapun berat badannya. Orang dewasa. Kalau anak-anak harus lebih ringan lagi. Karena kalau kita berjalan lurus saja seperti saya katakan tadi, beban sudah ada. Apalagi kita mau naik gunung, itu kita pasti posisi agak sedikit bending ke depan. Jadi yang disarankan adalah nggak lebih dari 20%, wah kalau kita mau bilang, tapi sebaiknya jangan lebih dari 10 kilo. Karena pasti akan stres, punggung pasti akan stres. Tapi itu berlaku hanya untuk semua pendaki yang kan kita nggak ngerti ya, maksudnya sefrekuensi mereka mendaki kan berapa banyak. Nah betul. Atau mungkin porternya justru yang jadi bebannya itu. Kalau kita lihat memang kalau namanya porter kan lebih kuat, namun ya itulah memang tubuh itu kita mampu adaptasi. Nah kalau yang memang udah beradaptasi dari kecil, kita nggak bisa pakai patokan angka, hanya badan yang bisa ngukur. Tapi kalau bagi pendaki-pendaki yang pemula, sebaiknya nggak lebih dari 10 kilo atau maksimum lah 20% berat badan. Gitu. Tapi itu kasar ya, tapi saya saran 10 kilo. Oke, kalau bisa jangan terlalu berat lah ya, kalau bisa. Gitu. Karena apalagi untuk yang newbie gitu kan, baru mulai mendaki, jangan fokusnya kepecah gitu ya antara mendaki sama keberatan barang gitu ya dok ya. Oke, kita lanjut yang ketiga. Tidur di lantai itu katanya bisa mengatasi sakit punggung, dan kayak ngelurusin gitu. Atau gimana tuh dok? Nah betul, tidur di lantai itu sebenarnya bagus. Cuman permasalahannya kan gini, tapi tadi saya katakan punggung itu bentuknya harusnya lurus, maksudnya tegap ya. Kita berdiri lalu kita mau tidur itu kita posisi datar. Cuman yang menjadi masalah adalah kalau kita tidur di tempat yang terlalu rendah, katakan di kasur ya, kita taruh di lantai, ketika kita bangun itu akan menimbulkan stres yang berlebihan. Karena bangunnya butuh usaha yang lebih besar. Tetapi kalau posisinya di lantai datar itu bagus. Jadi yang pemirsa juga perlu tahu, masyarakat juga perlu tahu, perlu diimbangin dengan ketinggian yang cukup. Jadi jangan di lantai juga, bukan masalah masuk angin, bukan. Tapi ketika kita bangun tuh kita butuh effort. Beda kalau bisa dibayangkan kan Mas Raden bangun atau duduk dari bawah sama duduk dari sofa yang tinggi seperti itu kan ini. Jadi memang benar bagus, harus straight dan jangan terlalu empuk. Jadi harus seperti orang bilang kasurnya jelek, salah. Beberapa brand saya nggak coba untuk ngarahin, tapi ada yang mereka nyebutnya orthopedic mattress. Itu kasnya adalah kalau ditekan tuh kayak nggak ada busanya atau keras gitu. Iya. Itu lebih bagus, firm. Oh gitu. Ya, bandingan yang empuk. Orang carinya yang empuk ya biar bobonya lebih nyaman katanya, berpulas. Ternyata nggak begitu support ya. Tidak keras tetapi firm. Jadi firm itu padat, empuk tapi nggak keras. Kalau keras kan seperti lantai betul ya. Jadi gitu, tapi nggak yang sampai terlalu lembut. Sampai melengkung gitu. Blesek gitu ya. Blesek. Nah, sampai blesek. Nggak sampai blesek ya. Bahasa Jerman. Nggak tahu lah, ngerti nggak ya pemirsa blesek gitu ya. Oke. Kita lanjut yang keempat. Chiropraktik efektif atasi sakit punggung. Nah, gimana? Ya, ini chiropraktik ini ya mungkin saya tambahin sedikit tentang kretek abal-abal. Berbeda memang. Tapi praktek-praktek chiropraktik itu memang bukan medis. Jadi bukan dokter, bahkan bukan spesialis tulang belakang. Jadi merupakan suatu orang yang tersertified untuk melakukan manipulasi pada tulang belakang. Jadi kalau mau ke chiropraktik harus berhati-hati. Kalau saya sebagai medis sebaiknya kalau memang ada masalah periksa dulu. Karena kalau chiropraktik itu dia certified memang, ada asosiasinya, ada pelatihannya, ada pendidikannya. Namun kembali lagi bukan medis. Dan tergantung dari chiropraktiknya, kalau dia nggak ngerti masalah medisnya,
jadi bahaya. Jadi sebaiknya lihat ke dokter dulu deh. Memang beberapa ada yang berhasil, tapi kan case by case. Jadi iya betul. Belakangan ini justru saya sering melihat tuh di media sosial yang praktek ini dok. Ya. Nah, jadi kayak ketemu di bandara, ketemu di mana ada ini. Ya. Terus kita bawa ke kliniknya gitu. Kasus demi kasusnya kan tergantung kan. Kan kita nggak lihat X-ray-nya, ronsennya. Kalau kasusnya ringan mungkin hanya muscle sprain bisa. Tapi kalau kasusnya ternyata lebih serius kan nggak ketahuan. Jadi lebih baik ya kita periksa dulu lah. Oke, jadi secara medis sudah terbukti apa diagnosisnya, baru untuk penanganannya seperti apa. Betul, gitu Mas ya. Arief. Oke, kita lanjut yang terakhir dok. Hindari olahraga saat sakit punggung. Nah betul nggak sih kalau lagi sakit punggung, kayaknya nggak berolahraga aja, gerak aja kayak sakit banget ya gitu ya, ada gimana nih? Jadi pandangan dulu kita juga para dokter bilang kita harus bed rest ya. Bed rest itu total, maksudnya tiduran aja. Ternyata sekarang Tuhan menciptakan tubuh kita untuk bergerak. Jadi meskipun nyeri, kita harus tetap bergerak. Karena sekarang kan sudah ada obat segala macam. Jadi ketika cedera, fungsi dari pergerakan itu adalah memperlancar peredaran darah dan mengurangi kekakuan. Emang betul Mas Adin bilang kan, kalau udah sakit tuh rasanya pingin tiduran aja. Semakin kita tiduran, segala struktur di dalam tubuh kita akan kaku. Tentunya memang sesuai dengan toleransi ya. Misalnya sakit punggung, contohnya adalah bergerak tuh adalah bangun ke posisi tidur. Tidur ke posisi bangun. Itu penting, jadi nggak tiduran 24 jam, makan di tempat tidur. Enggak. Dan kalau sudah bisa duduk lama, coba jalan. Nah ketika coba jalan, sudah bagus, jalannya sebentar, duduk lagi, exercise. Jadi bertahap gradual. Tapi keep moving, itu sekarang kuncinya kalau dalam pemulihan cedera. Keep moving. Tapi kan mungkin orang pain tolerance-nya beda-beda ya dok Betul, ya? betul Mas Jadi, Radya. mereka pasti bisa mengukur sendiri deh, maksudnya seberapa Toleransinya toleransinya betul. mereka bisa bergerak sehingga ngerasain nyeri dan sakit dan lain sebagainya. Mereka bisa mengukur sendiri atau tetap kayak harus atas saran dokter sih dok? Tentunya kan ketika dokter bilang kalau gini stop ya, tapi kan kita kan tahu kan ini kok mulai nggak enak, ini mulai udah bisa kan dokternya nggak standby di rumah, tapi tetap keep moving, jangan malah mager ya. Kalau makin mager, makin stiff, makin kaku, pemulihannya akan lama. Jadi itu paradigma yang baru, mungkin masyarakat perlu dirubah paradigma yang baru, keep moving, sekalipun cedera itu tetap kita harus usahakan keep moving, tetap gerak. Oh oke. Dan jangan dipaksakan juga mentang-mentang kayak dokter Petra bilang harus keep moving, nggak juga ya, harus sesuai dengan kapasitas dan kalau udah ngerasa nyeri ya jangan dilanjutin. Istirahat gitu. lagi. Gitu. Oke dok, terima kasih ini sudah terjawab mitos faktanya, nanti kita lanjut lagi ngomongin cedera punggung saat olahraga di segmen selanjutnya ya. Oke pemirsa, kalau Anda punya pertanyaan seputar tema kita hari ini, boleh tanya-tanya di 02129032644 atau DM Instagram kami di @bincangsaat.tv. Kami akan segera kembali. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati dan kita masih membahas tema kita hari ini seputar cedera punggung saat berolahraga. Kalau Anda punya pertanyaan seputar tema kita hari ini, boleh tanya-tanya di 02129032644 atau DM Instagram kami di @bincangSehati.tv. Kita masih bersama dengan Dr. Petra Sama SPOTK Sport Injury, dokter spesialis ortopedi, konsultan sport injury dari Mayapada Hospital Tangerang. Oke dok, cedera punggung. Cedera punggung ini seperti apa? Maksudnya dia trauma aja atau mungkin ada yang kretek-kretek gak enak atau gimana sih dok definisinya? Jadi Mas Adin, kalau cedera punggung itu adalah segala macam cedera atau injury atau perlukaan sampai luka itu pada struktur punggung. Jadi punggung itu ada otot, ada tulang, sendi dan syaraf. Sebenarnya sama, seluruh tubuh juga begitu. Nah kalau yang cedera punggung yang kita sebut cedera punggung ya antara 4 itu, mulai dari yang sederhana, mulai dari yang cuman otot ketarik atau sprain, sampai yang paling serius, problem saraf misalnya. Oke, itu beberapa jenis yang terjadi kalau kita ngomongin sport injury atau cedera punggung saat berolahraga gitu ya. Nah sebenarnya apa yang akhirnya menyebabkan orang mengalami ini ketika berolahraga? Kan ini orang kan ingin berolahraga karena ingin sehat ya dok ya. Betul. Iya pasti. Tapi kok kenapa malah jadi cedera ya, malah jadi sakit gitu. Berarti kan ada satu hal yang di luar hal-hal yang semestinya quote and quote dilakukan ketika berolahraga. Mungkin ada yang salah nih, entah tekniknya, prosedur dan lain sebagainya sehingga mereka mengalami cedera gitu dok. Ya jadi kalau orang olahraga itu kan kita harus perhatikan tuh nomor satu kan lingkungannya. Jadi orang sering cedera itu kalau saya lihat yang pertama adalah dia celaka saat injury, jadi accident. Jadi contohnya misalnya kalau yang cedera punggung misalnya
pergi ke gym, lalu dia ingin menguatkan otot punggung, tapi caranya salah. Akhirnya jadi accident. Yang kedua adalah overuse atau overtraining. Jadi semua udah benar, cara udah benar, tetapi merasa bahwa semakin kita keras berolahraga dengan durasi yang panjang, dengan beban yang berat, akan semakin cepat sehat, semakin cepat baik dan lain sebagainya. Yang ketiga, memang tubuhnya udah nggak sesuai. Jadi kita nggak ngukur diri istilahnya gitu. Dan itu muncul di antara tiga ini. Kalau kita nggak aware sama tekniknya, sama lingkungannya, terus skillnya, kemampuan. Karena beberapa sekarang di masyarakat sudah menggunakan olahraga yang menggunakan alat. Apakah menggunakan alat-alat berat seperti misalnya kalau gym, terus kemudian bahkan sesimpel berenang pun itu kan bagus untuk punggung. Tapi kalau tekniknya salah jadi cedera. Nah pertanyaannya itu kan apakah semua orang yang berolahraga tahu tekniknya? Kan Betul. kadang-kadang olahraga FOMO loh dok. Iya betul. Jadi yang perlu pemirsa juga ketahui, Mas Radin juga perlu, kita semua perlu ketahui itu olahraga itu kalau dalam taraf tadi ya disebutkan kompetitif sama non kompetitif, atlet sama enggak. Kalau olahraga awam itu yang kita harus tahu lakukan adalah apakah olahraga ini cocok apa enggak. Cocoknya itu maksudnya cocok dengan usianya, terus kemudian cocok dengan keadaan badan. Apakah juga cocok ada cedera sebelumnya gitu. Jadi cukup kompleks kalau dijabarkan, tapi yang penting itu kita nggak bisa FOMO tadi. Kayak ikut-ikutan. Kalau memang kita masuk misalnya cuman dulu inget berenang, latihan berenang. Kalau butuh personal assistant atau personal trainer, ya kerjain aja. Maksudnya kita adakan. Jangan sampai cuman katanya orang, lalu kita ikut cedera jadinya. Nah itu dia ya. Pernah nggak sih dokter nemuin kasus yang atau secara umum deh gitu ya, tingkat keparahan ketika orang mengalami cedera punggung itu seperti apa, atau cedera saat berolahraga gimana tuh? Maksudnya ada yang parah banget gitu? Betul, mungkin parahnya tingkat menengah ya. Jadi setelah diangkat beban, kalau nggak salah pasiennya itu beratnya memang tinggi, sekitar 190, beratnya sekitar 100-110, terus dia melakukan olahraga gym, angkat berat. Udah biasa saya tanya, udah berapa? Sudah sekitar 2-3 tahun, tapi pada waktu itu ada challenge. Nah biasa, challenge itu kan segini aja, oke tambah akhirnya cedera. Dan baru ketahuan itu setelah selesai mau pulang tiba-tiba punggung itu sakit mendadak, nggak bisa dilurusin. Jadi dia bisa duduk di gym, mau berdiri sakit. Ternyata ada cedera. Nah cederanya setelah diperiksa ternyata ada muscle sprain dengan curiga ada pergeseran tulang. Jadi tulangnya itu karena mungkin stres dengan beban yang sangat berat, saya nggak tahu bebannya berapa, dia nggak bilang, jadi stres. Sampai ada yang sarafnya kesenggol, jadi kesakitan luar biasa sampai ke kaki, karena kan saraf menuju kaki. Itu real case. Sekarang tuh banyak, nggak tahu offline online orang pada challenge gitu ya. Ya Mas Aden tuh harus hati-hati ya, jadi kita harus ukur juga. Betul. Jadi jangan gara-gara pengen challenge, pengen bikin konten malah membahayakan diri ya dok ya. Sekarang soalnya zaman semuanya di konten ya. Boleh bikin konten tapi ngukur juga gitu ya, jangan sampai berlebihan yang akhirnya membahayakan diri sendiri gitu. Nah kalau dari sisi atau range usia nih dok, ada nggak sih range usia orang-orang yang rentan mengalami cedera punggung saat berolahraga? Kan selama ini mungkin kita kayak, kita usia 20, 30, 40 masih oke lah buat berolahraga, jangan takut cedera punggung. Itu mah khusus yang 50 plus deh gitu kayak yang udah proses aging dan lain sebagainya. Ya betul Mas Aden, jadi banyak mikirnya, wah kalau saya masih umur segini kuat. Jadi sebenarnya cedera ini berlangsungnya itu gradual. Jadi begitu orang sudah aktif, misalnya usia, katakan usia remaja ya, 11, 12, belasan tahun, tapi dia sudah mulai masuk ke olahraga yang cukup ekstrim. Olahraga yang banyak menggunakan otot-otot punggung, misalnya sesimpel kayak sepeda. Sepeda itu ketika sepeda di jalan datar, itu akan berbeda dengan sepeda yang di trail, maksudnya di outdoor. Umurnya beda ya. Itu butuh kekuatan punggung. Nah, bayangin hentakan-hentakan itu yang absorb itu yang menyerap itu seperti shock absorber itu punggung. Lutut ada, tapi kan diterusin dari bawah lutut ke punggung, nah akhirnya pegal. Nah kalau yang sampai parah, ya kalau misalnya usianya sudah 50 lalu pingin nge-gym karena terinspirasi, bagus sebenarnya Mas Raden. Wah ini hidup sehat ya, 50 plus bukan berarti cuma mager di rumah. Lalu langsung masuk ke stage-nya yang biasa dikerjakan usia 20. Itu yang sering terjadi. Jadi kalau dibilang rentan, seketika kita sudah berolahraga dan olahraganya mulai aktif dan mulai ada gradual. Jadi yang dari ringan ke sedang ke berat, di situ akan mulai cedera. Mulai berapapun, mulai usia remaja bahkan sampai lansia. Jadi bukan berarti bahwa lansia rentan, kalau saya masih muda enggak, sebenarnya itu. Oke. Ya. Tapi kalau case-nya kayak gini dok, dia masih muda,
tapi nggak pernah berolahraga. Dibandingkan dengan yang lansia, tapi dia secara gradual tuh dari muda terus berolahraga. Berarti kan sebenarnya tidak mengukur usia bahwa yang tua pasti akan lebih rentan, muda tidak rentan. Berarti bagaimana cara tubuh mereka beradaptasi dan tahu diri gitu ya. Betul nggak sih? Mas Raden bisa nyimpulkan sendiri kan. Jadi pemirsa juga harus nyimpulkan bahwa nggak bisa tiba-tiba yang kerjanya misalnya dari cuman duduk berdiri di kantor sekian terus tiba-tiba ini harus mulai sadarnya lalu dia ngikut yang sejak dari muda olahraga. Karena seperti yang saya tadi bilang, tadi kan bicara tentang porter kan, ada porter kok kuat ya. Sebenarnya itu melebihi beban kalau secara teoritis, tapi dia udah dilatih dari zaman mudanya. Apalagi kalau kita lihat kalau yang level yang advance kan Himalaya kan. Porter Himalaya itu sudah hidupnya memang di situ, semua udah sesuai. Nah, jadi pemirsa juga Mas Adin harus lihat, kalau olahraga ini kita nggak pernah kerjakan sebelumnya, lalu kayak tadi FOMO ikut, ya cedera. Itu udah kemungkinan cedera pasti gede. Oke. Betul sekali. Nah itu berlaku nggak sih Dok untuk mereka-mereka misalnya kayak yang selama ini kita nggak ada riwayat nggak ada masalah apa-apa tuh sama tulang, punggung kita dan lain sebagainya, atau ini kayak harus lebih berhati-hati untuk mereka yang pernah punya cedera atau ya trauma deh di tulang punggung mereka gitu. Ya betul. Jadi Mas Raden kalau kita pernah cedera itu secara kasar ya, ke kualitas dari jaringan tuh ya tulang, saraf, sendi, otot tuh turun. Jadi nggak 100% seperti normal. Jadi kalau udah pernah ada cedera dan cederanya memang berkaitan dengan olahraga, berarti kalau mau mengulangi hal yang sama, berarti kita harus tahu apakah intensitasnya, misalnya intensitas itu paling gampang mulai dari beban atau durasinya kita kurangi. Atau nanti kita akan bicara juga banyak mungkin tentang pemanasan. Warming up-nya harus lebih. Betul. Jadi dipersiapkan karena kualitasnya udah kurang. Sekali cedera itu turun dia. Nah itu dia, pemanasan itu menjadi satu hal yang kayak orang banyak skipping the warming up ya. Karena mungkin kayak udah olahraga aja, alhamdulillah Dok gitu, udah gak ada waktu gitu ya. Ya harus everything harus cepat gitu kan. Waduh ya namanya hidup di kota besar katanya. Tapi tetap gak boleh dikesampingkan, nanti kita bahas tentang pemanasan ini di segmen selanjutnya Dok ya. Oke pemirsa, kalau Anda masih punya pertanyaan seputar tema kita hari ini, boleh tanya-tanya di 021-290-3244 atau di Instagram kami di @bincangsaat.tv. Kami akan segera kembali. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sati dan kita masih membahas tema kita hari ini seputar cedera punggung saat berolahraga. Kalau Anda masih punya pertanyaan seputar tema kita hari ini, boleh tanya-tanya di 021-290-3244 atau di Instagram kami di @bincangSati.tv. Kita masih bersama dengan Dr. Petra Sama, SPOTK Sport Injury, dokter spesialis ortopedi, konsultan sport injury dari Mayapada Hospital Tangerang. Oke Dok, kita lanjut lagi. Tadi ada kepotong nih, kita ngomongin tentang warming up, tentang pemanasan. Jadi gini, orang ngomongin olahraga itu ya lagi-lagi ya sekarang itu orang tuh ngomongin segala sesuatu pasti dikaitin dengan konten gitu ya. Jadi kayak olahraga pun mereka ngonten, jadi kayak ya seadanya tanpa mikirin bahwa mereka harus pemanasan. Kalau dulu kan waktu sekolah, kita mungkin dulu ya diajarin tuh sama guru olahraganya, harus ada pemanasan dulu, baru olahraga inti, baru pendinginan dan lain sebagainya. Nah, seberapa penting sih kalau kita ngomongin pemanasan ataupun pendinginan gitu yang selama ini mungkin banyak terlupakan, orang langsung yaelah Dok, untung-untungannya udah olahraga, udah ngomongin pemanasan, gak sempet Dok, udah mau berangkat kerja, udah gini segala macam. Betul Mas Ara. Jadi kalau isinya pemanasan itu atau warming up tuh sama seperti kita memanaskan semua hal ya. Jadi badan kita tuh perlu dipersiapkan, maksudnya panas tuh bukan berarti ada yang mengatakan mandi air panas. Ya itu bisa, tapi maksudnya yang dipanaskan itu dari dalam bukan dari luar. Jadi kita mempersiapkan peredaran darah ke daerah-daerah yang dibutuhkan. Kalau olahraganya pakai bahu ya ke bahu, ke punggung semua, sehingga ketika darah itu masuk ke jaringan, jaringan akan siap untuk bekerja, jadi nggak kaku. Ilustrasinya itu adalah seperti kalau kita beli karet gelang, itu kalau yang baru itu pasti akan kayak keras, tapi kalau kita lentur-lenturkan, nah itu yang disebut dengan stretching. Jadi warming up tuh komponennya adalah melancarkan peredaran darah, mempersiapkan jaringan itu untuk bekerja, otot-otot, tendon semua, kemudian supaya lebih elastis, makanya ada komponen stretching. Terus kemudian ada komponen pergerakan, jadi digerakkan. Jadi misalnya kalau olahraga mau jalan, mau lari, berarti baru lutut yang digerakkan. Mensimulasi gerakan itu. Dan itu diperlukan waktu yang cukup. Ada yang dibilang 15 menit, bahkan sampai 30 menit. Nah pendinginan itu cooling off itu maksudnya ketika aliran darah kan kita udah bergerak ya. Itu nggak bisa kita langsung duduk.
begitu. Itu akan stuck. Nah, stucknya itu istilahnya begini, aliran tuh nggak tiba-tiba berhenti. Akibatnya kalau ada yang cedera ringan, dia jadi gampang bengkak. Nah, pendinginannya adalah mirip dengan yang dilakukan warming up, cuman lebih singkat. Misalnya sebelumnya tadi jalan jogging 15 menit sampai 30, kita jalan juga 10 menit. Sambil kita meregangkan juga. Dan baru selesai. Jadi nggak bisa kita selesai, apalagi yang misalnya yang kita ngomongnya olahraga yang di dalam ruangan, selesai langsung mandi. Itu nggak bisa karena tubuh kita juga harus beradaptasi sama suhu. Ketika kita olahraga, aktivitas apapun, dia akan panas, suhu tubuh akan naik. Nggak bisa kita langsung mandi. Sebagai contohnya dasar seperti itu yang disebut dengan setelah pendinginan mandi air dingin. Ya tidak secara harafiah begitu, tapi maksudnya begitu, cooling down. Supaya semuanya membaik dulu, tenang, baru selesai. Nah itu dia ya. Oke dok, sebelum kita lanjut lagi ngomongin warming up dan cooling off, ini ada penelpon, kita sapa terlebih dahulu ya. Halo, selamat pagi, dengan siapa, di mana? Iya, selamat pagi. Saya Yeti dari Surabaya. Ibu Yeti di Surabaya, selamat pagi dari Jakarta. Oke, untuk Surabaya ya. Gimana Bu Yeti di Surabaya, mau tanya apa ke Dokter Petra? Ya, ini tadi saya kan dengerin katanya dokter itu kalau misalkan cedera itu kan bisa ke otot, saraf atau apa ya tadi tulang atau gimana. Betul. Itu yang paling terparah itu yang cedera yang mana? Itu yang pertama. Yang kedua, kalau misalkan karena saya awam ya dok, misalkan yang saya ini apa namanya maksud cedera itu misalkan mungkin ototnya putus atau sarafnya putus, itu apakah bisa disambung atau gimana ya yang disebut cedera itu? Kalau sepengetahuan saya itu kan semua kecil sekali ya, terus gimana dijahit atau gimana ya? Itu aja dua pertanyaan. Makasih. Dokter Petra sudah jelas ya dok? Ya sudah jelas. Oke, matur nuwun Bu Yeti. Ya, makasih. Selamat pagi. Iya, selamat pagi. Aduh, terima kasih Bu Yeti di Surabaya ya. Masih concern dengan kesehatan. Bagus loh Bu Yeti ya, masih ngomongin seputar olahraga juga. Nah gimana, ada dua pertanyaan. Yang pertama nih dok, masalah kayak otot dan lain sebagainya, itu yang paling dulu ya. Jadi kalau tubuh itu kita yang paling lindungin pertama memang otot. Nah kalau cedera makin berat, dia akan naik ke sendi. Tadi saya bilang sendinya sampai geser, yang ada kasus. Kemudian dia akan lari ke tulang. Jadi itu kan seperti peredam. Jadi dari yang paling lunak ke paling keras. Nah saraf itu diantaranya. Jadi pertama ototnya cedera, orang bilang otot ketarik atau kesleo. Kemudian sendinya jadi meradang. Terus kemudian pada kasus yang sangat hebat tulangnya sampai patah. Terutama kalau saya melihat dari suaranya ibu, ini mungkin usianya senior ya. Jadi kemungkinan tulang itu bisa terjadi kropos kondisinya sebelum olahraga. Sehingga ketika olahraga sesimpel misalnya sit up atau sit up itu bisa retak. Ada pasien yang begitu. Nah kalau memang kalau saraf itu jarang sampai putus. Jadi jarang sampai putus ibu. Kalau putus tuh biasanya cedera accident ya, traffic accident, kecelakaan lalu lintas. Tapi kalau kecelakaan olahraga sarafnya ketarik atau terdesak, kejepit kita nyebutnya. Nah kalau hal itu terjadi, misalnya kalau tulangnya retak, ada tindakan memang, bahkan sampai operasi. Kalau sarafnya kejepit dan setelah dilakukan obat, terapi tidak membaik ya, penjepitannya harus dibereskan dengan operasi. Banyak tekniknya. Tapi itu kondisi yang benar-benar kondisi yang berat. Tapi yang sering terjadi kalau saya lihat cedera olahraga pada punggung itu yang ringan ke sedang. Jadi yang ototnya ketarik sampai yang sendinya tadi itu geser atau radang. Oke. Nah kalau salah satu pertanyaan tadi juga ada, kalau yang kenanya otot atau kayak saraf itu kerasanya apa gitu, mungkin kayak kita kan nggak ngerti ya, taunya nyeri aja gitu. Bedanya kalau yang kena otot, yang kena saraf atau yang kena tulang gitu gimana sih? Ya itu pertanyaan bagus sebenarnya. Melanjutkan juga ibu tadi, kan ada sesuatu sebenarnya robek, tapi robeknya itu bukan seperti kertas. Jadi robeknya di dalam secara mikroskopis. Dia robek sebenarnya, makanya sakit. Nah kalau yang paling kelihatan dari robeknya otot tuh hanya nyerinya lokal. Dan pada saat bergerak lebih enak tiduran. Tiduran enak. Nah, ketika kita bergerak ototnya kan kontraksi. Aduh sakit. Berhenti lagi. Itu otot sampai ke sendi aja. Tapi kalau sudah tulang sampai ke saraf, kita saraf dulu ya. Saraf itu dia mau posisi istirahat, kita mau duduk, mau berdiri, mau miring, tetap sakit. Jadi
sakitnya luar biasa sampai orang bilang nggak bisa tidur. Nah itu serius. Nah kalau serius sudah harus sebaiknya ke rumah sakit, kalau perlu ke emergency. Tapi kalau yang cuman masih pegel, duduk lama, kemungkinan dia sprain atau cedera grade 1 untuk otot dan sendi. Kelihatan banget ya. Ya kalau sampai kesakitan luar biasa kita mikirnya wah ini ada yang sesuatu dengan tulang sama sarafnya. Oke ya, semoga ini bisa menjawab pertanyaan Bu Yeti yang ada di Surabaya. Matur nuwun. Oke dok, setelah Bu Yeti ini ada penelpon lagi. Rame nih hari ini dok ya. Kita sapa terlebih dahulu. Halo, selamat pagi. Dengan siapa di mana? Halo, selamat pagi. Pagi dengan Ibu siapa di mana, Bu? Halo. Mas Raden, aku Hana, Jakarta. Ibu Boleh Hana masuk di dengan Jakarta. dokter? Silakan mau tanya apa ke Dokter Petra? Oke, dok. Tadi saya udah kurang lebih, tapi masih agak bingung ya dok. Kalau pada sekitar punggung, itu gimana biasanya membedakan kalau sakit punggung biasa dengan kalau kita kena syaraf kejepit? Apakah itu bisa terjadi dari bahu atau leher, dokter? Pertanyaan pertama ya. Kemudian yang kedua dok, apakah usia lanjut bisa juga terjadi kelainan syaraf? Seperti contohnya nih, ambilnya skoliosis yang hubungannya dengan punggung yang bengkok. Biasanya kan terjadi pada anak-anak. Itu aja 2 pertanyaan dokter, jelas? Sudah jelas dok, ada yang ditanyakan? Terima kasih, sehat selalu dokter. Ya, terima kasih Bu Hana yang ada di Jakarta hari ini. Ditelepon ibu-ibu semua nih Dokter Petra ya. Tapi nanti kita akan jawab pertanyaan Bu Hana di segmen selanjutnya ya dok ya. Oke pemirsa, kami akan kembali saat lagi. Tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik, masih bersama kami di Bincang Sehati dan kita masih membahas tema kita hari ini seputar cedera punggung saat olahraga. Kalau Anda punya pertanyaan boleh tanya-tanya di 021-290-3244 atau DM Instagram kami di @bincangsahatidayatv. Kita masih membahasnya bersama dengan Dr. Petra sama SPOTK Sport Injury, dokter spesialis ortopedi, konsultan sport injury dari Mayapada Hospital Tangerang. Oke dok, sebelum kita lanjut, ini kita mau bahas pertanyaan dari Bu Hana. Yang pertama, apa bedanya antara cedera punggung dan saraf kejepit ya, atau di bahu dan lain sebagainya tadi, gimana tuh dok? Ya, jadi kalau yang disebut dengan saraf kejepit itu salah satu bentuknya. Bisa karena cedera karena habis berolahraga, juga bisa tidak karena proses penuaan. Apakah berkaitan dengan leher dan bahu? Sebenarnya tidak berkaitan, tetapi kenapa kok ikut sakit leher dan bahu? Karena itu satu struktur. Dan ketika kita bergerak tuh semua ikut bergerak. Jadi kalau ada masalah di leher akan nyebar ke bahu dan ke punggung bawah, atau orang nyebutnya ke pinggang beberapa orang. Jadi berkaitan. Tapi perbedaan mendasarnya kalau saraf kejepit, apakah itu penyebabnya apapun, itu jelas. Nyerinya, sakitnya itu luar biasa dan biasanya menjalar sampai ke kaki. Apakah kiri atau kanan atau dua-duanya. Tapi kalau hanya localize, hanya di punggung aja, di punggung, di pinggang, itu biasanya dia hanya sprain. Kalau habis olahraga, itu yang dibedakan. Terus kemudian yang kedua, apakah tadi dibilang skoliosis atau punggung bengkok? Itu punggung bengkok itu kaitannya sama genetik, jadi bawaan. Bisa dari muda tapi kan tidak pernah diperiksakan, hanya dikira pegel-pegel biasa. Memang bisa terjadi pada usia muda, tapi bisa baru ketahuannya di usia yang lebih lanjut. Dan itu memang salah satu yang membuat atau faktor yang memperberat kalau ada cedera, jadi cederanya akan lebih berat karena kita yang posisinya katakan normal, tulang punggungnya nggak skoliosis, nggak bengkok aja bisa cedera kan. Itu hanya faktor yang memperberat, tapi penyebab bukan. Oke ya, semoga ini bisa menjawab pertanyaan Bu Hana yang ada di Jakarta ya. Oke dok, kita lanjut lagi. Tapi kalau ngomongin kayak cedera punggung, ketika terjadi cedera itu dia sifatnya progresif gak sih dok? Maksudnya kayak apa, belum langsung tek segitu terus stagnan sakitnya, atau dia bisa jadi kayak mulai dari celek, bahasanya ya, celekit terus jadi lebih buruk itu atau gimana? Nah betul, jadi kan yang disebut dengan ringan sedang beratnya di situ. Cedera yang langsung dan kesakitan luar biasa biasanya kita lebih serius. Tapi yang sifatnya kayak orang bilang tadi kronik ya. Pertama kok pegel lama-lama tambah lama. Itu artinya cederanya akumulatif. Nah ya sebagai contohnya misalnya kayak tadi yang pasien saya ngangkat besi yang biasanya dia biasa misalnya sekian kilo. Dia udah biasa karena badannya besar dan memang terbiasa. Lalu dia coba challenge mendadak. Lalu akan muncul keluhan sampai nggak bisa jalan. Itu yang lebih serius. Jadi dia bisa bersifat pelan-pelan gradual terakumulasi. Sebagai contohnya ini, kan kita tadi berbicara hanya tentang olahraga cedera ya. Sebenarnya kebanyakan duduk, apalagi kalau duduknya tadi kan kita bahas, itu dia cederanya akumulatif. Oh iya? Ya, jadi misalnya yang, ya saya mungkin... Karena nggak ada trauma-trauma apa gitu? Ya, jadi sebenarnya trauma itu berlangsungnya bisa langsung grafiknya tinggi. Misalnya kita jatuh, itu trauma. Olahraga salah itu langsung
gradualnya besar. Tapi kalau yang kecil-kecil ini sebenarnya ada kerusakan yang sedikit. Makanya saya bilang tadi yang mungkin pemirsa Bapak Ibu sekalian, kalau yang posisi duduk tuh kenapa menjadi concern, jadi perhatian, karena nggak akan kerasa sekarang. Cuman pegel-pegel bilang kecapean kerja nih. Padahal sebenarnya karena overstrain dari posisi. Dia terlalu kaku di posisi membungkuk seperti saya bilang tadi. Ini aja udah 1,5 kali lipat dari beban biasa berdiri. Apalagi gini dikatakan ada 1,8. Jadi 180% sampai 200. Nah itu apalagi berlangsung dalam 1 menit, 1 jam, 1 tahun. Gitu Mas Raden. Oh ya ampun. Dan sebenarnya bisa nggak sih ketika kita udah mengalami atau gini deh, sekarang karena udah dengerin Dokter Petra ngomong itu kayak, waduh ternyata trauma secara bertahap nih orang-orang yang duduk gitu ya. Apalagi postur duduknya nggak benar. Bisa nggak sih di awal-awal ini sebelum munculnya itu atau munculnya udah mulai celekit-celekit, kita bisa kayak let's say ya, mungkin koreksi kalau salah. Kayak kita kompres dulu atau yang paling simpel udah kita rebahan dulu lurusin gitu. Itu bisa nggak sih Dok untuk antisipasi penanganan pertama gitu deh. Jadi kita kan sebenarnya kan kalau ada sakit itu kan kita relief ya, kita berusaha redakan pakai obat karena mungkin kesibukan kita. Tapi sebenarnya adalah kunci kesehatan kita tuh moving, bergerak. Karena kita diciptakan sebenarnya untuk bergerak. Jadi kita diciptakan untuk berdiri dan bergerak. Tapi karena situasi kantor, kemacetan Jakarta, sekalipun pakai public transport sudah mendukung public transport, tetap kan harus duduk dan posisi lama. Berdirinya nggak bagus kan, berdiri sambil misalnya di bus gantung segala macam. Jadi kita kuncinya kalau kita nggak sempet olahraga sekalipun, kita lakukan quick exercise. Jadi duduk, kita kasih timer kalau perlu 30 menit duduk, bunyi berdiri. Stretching, ya. Twist kiri kanan, berdiri, jalan mondar-mandir. Nanti kalau ditanyain sama bos ngapain? Stretching. Ya nggak perlu lama-lama, nanti dikira kan. Itu maksudnya quick exercise. Itu perlu supaya punggung tuh nggak overstrain. Jadi nggak posisi begitu terus selama jangka waktu yang lama. Supaya menghindari cedera. Kalau bisa, ideal olahraga. Weekend lah at least. Gitu. Oke, dengan durasi tertentu yang sudah ditetapkan ya gitu ya. Paling nggak 1 jam cukup per weekend. Sebenarnya kan kalau masalah ideal tadi durasi sebenarnya 15 sampai 30 menit 3 kali seminggu. Dan jangan diakumulasi di weekend. Tapi kalaupun hanya bisa di weekend, at least lah 1 jam. Dengan quick exercise tadi lumayan loh. Dirapel ya. Ya, istilahnya kan gitu. Kita kan coba adaptif ya. Daripada tidak sama sekali ya Dok. Daripada nggak sama sekali. Sekali. Oke Dok, sebelum lanjut ini ada DM Instagram. Ya, saya bacakan ini dari Pak Noval ya atau Bu Noval. Pak Noval ya. Dok, punggung saya sebelah kiri dekat lengan itu nyeri pas abis bangun tidur. Ya. Punggung, sebelah kiri. Sehari sebelumnya saya sempat olahraga, setelah lama nggak berolahraga. Oke, apakah ini termasuk cedera atau normal karena saya baru berolahraga lagi ya Dok? Terima kasih. Ini kayaknya dulu saya juga pernah punya pengalaman nge-gym, karena nggak pernah nge-gym, jadi hari pertama itu langsung kayak sakit-sakit seumur hidup. Betul, kan saya seluruh bilang badan tadi. gitu, kayak remuk, ditonjokin CRT. Itu gimana sih Dok? Itu emang jadi kayak trauma banget, nggak jadi olahraga. Ya bener kan saya bilang tadi, jadi kemungkinan kalau yang dari ceritanya Mas Raden itu adalah warming up yang kurang. Kan kita pikir, ini harus semangat nih, make it quick gitu, makanya cepat. Jadi sebenarnya dengan warming up itu setelah sekian jeda yang lama, dia bisa adaptasi maksudnya. Nah kalau yang pertanyaan di dalam DM Instagram ini, kemungkinan kalau tangan kiri saya olahraganya biasanya kemungkinan tuh antara yang olahraga swing. Kadang-kadang misalnya kalau tenis kan dengan menggunakan backhand atau bulu tangkis, atau orang-orang yang kidal, itu juga bisa. Tapi kalau dilihat dari ini olahraga jelas. Nah kalau sudah diidentifikasi olahraganya, apakah mungkin berenang atau mungkin olahraga yang lain, berarti kita harus melakukan tadi, kuncinya keep moving, artinya tetap digerakin. Kalau mau olahraga boleh nggak Dok? Kecuali sakitnya luar biasa, kita butuh sesuatu, mungkin butuh di scan, MRI dan lain sebagainya, tetap moving. Tapi durasinya dan bebannya harus ringan sampai nyerinya berkurang. Nanti kalau enggak nanti justru misalnya didiemin aja, stiff, kaku. Begitu mau mulai olahraga lagi cedera lagi. Akhirnya terjadi kayak siklus di mana Mas Raden bilang, udah deh saya nggak mau olahraga gitu. Ya kan? Trauma. Nah akhirnya gitu sebenarnya sakit semua nggak apa-apa. Ya udah kalau gitu besok mungkin lari atau mungkin jalan di treadmill misalnya nge-gym. Atau kalau yang bisa berenang lebih bagus. Karena suhu yang agak rendah itu membuat radang di tubuh itu berkurang. Jadi gitu, keep moving itu sekarang pandangan kami di ortopedi untuk menekankan itu. Jadi bukan, Dok sakit semua, saya bed rest seminggu ya. Wah jangan. Jangan ya. Itu ya Mas. Beda nggak sih Dok antara olahraga yang, kan ada olahraga yang tidak secara fisik selalu langsung bersentuhan ya. Kayak badminton gitu. Ya. Ada juga yang physical contact langsung kayak sepak bola, bola basket. Itu kan
ada yang lebih berisiko nggak sih untuk mengalami cedera punggung? Atau kalau yang cedera punggung itu yang non kontak itu lebih rendah, jelas karena tidak ada direct contact. Kan itu kita sebutnya kontak non kontak. Nah kalau catur misalnya, ini bercanda aja, sebagai olahraga dia non kontak. Nah tapi kalau contohnya sepak bola, kenapa bisa ada cedera punggung? Karena mungkin pas nendangnya enggak, tapi mungkin kalau tacklingnya salah, lalu badannya muter atau bagaimana, lalu jatuh terduduk misalnya, bisa. Gitu. Oke. Jadi yang kontak itu akan beresiko untuk ke punggung, lebih beresiko. Lebih beresiko. Oke, semoga ini bisa menjawab pertanyaan Pak Noval, dan besok-besok pemanasan ya. Ini sama aja menasehati diri sendiri karena sakit-sakit badannya. Oke, terima kasih Pak Noval ya. Oke, nanti kita lanjut lagi di segmen terakhir ya. Oke pemirsa, kami akan kembali saat lagi, tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati. Kita masih membahas tema kita hari ini, cedera punggung saat olahraga, bersama dengan Dr. Petra Sama, SPOTK Sport Injury, dokter spesialis ortopedi, konsultan sport injury dari Mayapada Hospital Tangerang. Oke dok, kalau kita bukan doain ya, ini ngomong the worst scenario supaya orang lebih notice gitu ya, supaya nggak asal-asalan dalam berolahraga. Bisa nggak sih kalau akhirnya entah karena terlalu intensitasnya tinggi atau penanganannya lambat atau tidak tertangani sama sekali, bisa mengakibatkan kelumpuhan kalau akhirnya cedera punggung, karena kan mungkin ada saraf di tulang belakang kita dan lain sebagainya gitu. Ya itu yang sangat berat banget ya. Misalnya yang kalau kita ngomong saraf itu di struktur yang punggung itu ada sebut dengan bantalan sendi. Nah kalau bantalan sendi itu menekan, itu bisa kelumpuhan. Yang kalau terjadi di leher kemungkinan jauh lebih besar karena lehernya lebih sempit. Tapi makin turun untuk yang di tulang yang punggung bagian bawah atau setinggi pinggang kemungkinannya kecil meskipun ada. Syukurnya begitu karena kondisinya sudah saraf-sarafnya lebih longgar secara posisi. Jadi memang kalau kita membicarakan punggung itu sebenarnya kita juga bicarain leher karena itu tulang punggung. Tapi seringkali kayak tadi beberapa dari pemirsa dan yang menanyakan leher dengan punggung itu berbeda. Ya itu hanya terminologi awam. Tapi kalau kita bicara tentang punggung atau tulang punggung itu berasal dari leher. Dan yang paling kita harus perhatikan itu adalah saraf. Jadi kayak ke segala kegiatan yang ya mungkin paling gampang angkat beban ya. Tapi sebenarnya kegiatan apapun yang mengakibatkan stres di leher, sebagai posisi sederhana berenang contohnya, kalau tekniknya ngambil salah, dia akan bikin neck sprain, cedera di leher. Dan karena leher ini misalnya berputar, terus kemudian kebetulan memang ada bantalan sendinya kurang bagus, lalu dia bantalan sendinya robek, menekan saraf, bisa terjadi kelumpuhan. Tapi ya itu jangan sampai kita, wah jangan takut olahraga deh. Kalau lihat dari statistiknya angkanya itu kalau sampai kelumpuhan tuh biasanya karena kecelakaan. Kecelakaan lalu lintas, kecelakaan yang lain. Tapi kalau yang cedera olahraga, kecuali misalnya yang ekstrim, berkuda. Nah sebenarnya itu bukan olahraga kudanya, tetapi eksiden yang terjadi, jatuh dari kuda. Karena kalau kudanya baik-baik aja, kegiatan polo kuda sebenarnya nggak ada. Tapi kudanya, saya bilang kan tadi kan Mas Raden, eksiden yang terjadi, bukan cedera yang related, yang berkaitan langsung dengan olahraganya. Betul. Ya itu yang saya bilang ekstrim. Tapi saya lihat dari pengalaman selama ini nggak ada yang sampai lumpuh, hanya mengakibatkan nyeri yang luar biasa sehingga sulit kerja atau sulit aktivitas. Biasanya yang berat begitu. Yang berat begitu ya. Oke. Tapi kalau misal ngomongin penanganannya nih dok, pengobatannya, apa sih biasanya yang sering, terutama per kasus ya, kalau kita ngomongin kasusnya disebabkan oleh apa dan tingkatnya, gradingnya seperti apa gitu. Itu tindakannya apakah operatif, invasif, atau dia hanya let's say mungkin melibatkan disiplin yang lain seperti rehab medik untuk segala macam, gimana tuh dok? Ya jadi kalau cedera olahraga yang pada punggung itu kita selalu pendekatannya kalau pasien masih bisa jalan semua, berarti tidak ada sesuatu yang serius, tidak ada sampai yang syaraf, berarti kita akan lakukan suportif sama konservatif. Jadi support itu kita berikan obat, sebenarnya kita edukasi mengenai olahraganya tetap tapi dimodifikasi. Terus kemudian memang betul dengan kita selalu bekerja sama dengan rehabilitasi, itu sahabat akrabnya ortopedi. Supaya merehab dari kondisi cedera menjadi kondisi sebelum cedera. Jadi dioptimalkan sehingga kembali bisa olahraga.
supaya jangan sampai terjadi berulang-ulang. Seperti saya tadi bilang, saya sampaikan Mas Radin, kalau kita sekali cedera itu kita turun kualitasnya. Kalau cederanya berulang lagi, kualitas hidup makin turun, akhirnya nggak olahraga, akhirnya ya jadi nyerinya bertambah banyak, bertambah berat. Jadi fungsinya kita pergi ke fisioterapi itu kelihatannya hanya begitu-begitu aja berulang kali, itu adalah kita mencoba mengembalikan ke kondisi yang semula. Kalau bisa mendekati normal, tapi saya nggak pernah bilang normal karena secara statistik bilang memang nggak bisa normal, tapi optimal. Nah jadi nanti misalnya, oh iya dok ini problemnya di mana? Oh otot punggungnya bapak ibu lemah, sehingga kita perlu kuatkan, sehingga next olahraga ototnya kuat nggak cedera. Nah, jadi kalau sampai yang tadi sampai saraf banyak yang ditanyakan dari pemirsa itu memang butuh intervensi dalam bentuk operasi minimal invasif di tulang belakang. Oke. Berarti ini indikasinya kalau terjadi apa-apa ya nauzubillah ya jangan sampai ya gitu. Kalaupun terjadi itu kan ada di tubuh kita itu organ-organ yang katanya bisa regenerate gitu ya dok ya. Nah kalau urusan sama cedera punggung, entah itu kena tulangnya, ototnya, sarafnya dan lain sebagainya, dia sama seperti dari dokter Petra sampaikan tidak akan bisa kembali recover 100% seperti di awal. Ya. Jadi dia akan regenerasi pasti. Contohnya yang saya analogi paling simpel itu adalah kalau kita luka, itu pasti ada bekas luka. Yes. Itu artinya tubuh meregenerasi tapi nggak bisa 100% normal, tidak bisa 100% normal. Hanya mendekati normal. Dan itu juga tergantung dari genetika setiap orang. Ada yang kuat, cedera sedikit cepat sembuhnya, ada yang enggak, itu kaitan sama genetik, kemampuan regeneratif tiap orang beda-beda. Tapi pada dasarnya kalau cederanya ringan, mungkin sedang, itu dia bisa pulih. Kalau pertanyaannya dok, bisa nggak saya olahraga lagi? Bisa, tetapi dengan catatan harus diperhatikan, otot yang kuat harus dikuatin. Terus postur, apapun olahraganya ada disebut dengan postur, harus diperhatikan betul. Betul. Terus yaitu warming up jangan lupa, terus pendinginan jangan lupa, dan mengukur diri. Gak bisa kita, wah kayaknya asik ya, saya ikut deh gitu. Iya. Karena kan sekarang banyak ya dok ya, apalagi setelah pandemi kemarin juga banyak yang kayak FOMO juga. Ya di satu sisi sih kayak bagus sih untuk olahraga ya. Betul. Tapi di satu sisi juga harus ngukur diri juga, jangan ikut-ikutan. Tahu ini benefit yang mau dilakukan ini apa, dan kemudian teknik-tekniknya, prosedurnya seperti apa supaya nggak salah langkah. Niatnya pingin sehat malah jadi sakit. Oke, terima kasih Dokter Petra. Hari ini kita mendapatkan banyak pengetahuan. Semoga ini menginspirasi untuk teman-teman pemirsa di rumah yang ingin tetap berolahraga di usia apapun, di usia manapun. Itu tetap harus hati-hati dan mengukur diri. Kalau perlu konsultasi ke dokter ya, untuk kalau apalagi yang sudah punya riwayat atau gangguan di kesehatan tulangnya. Terima kasih Dokter Petra, sehat terus. Salam untuk keluarga di rumah dan teman-teman di Mayapada Hospital Tangerang. Selamat pagi. Selamat pagi. Oke pemirsa, itu tadi perbincangan kita dengan Dokter Petra. Semoga bermanfaat ya, dan jangan lupa untuk terus menyaksikan konten-konten inspiratif kami di platform The Eye Plus. Saya Raden Madias pamit, sampai jumpa dan selamat kembali beraktivitas di hari Rabu yang indah ini. Ingat, jaga kesehatan Anda. Kalau mau olahraga, lihat-lihat dulu kondisinya ya. Terima kasih, sampai jumpa.